Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulangi bahasan penting tentang topik kita hari ini, yaitu memperkenalkan aplikasi Microsoft Word untuk penulisan ilmiah, penulisan proposal skripsi, penulisan isi skripsi, penulisan bisnis plan, atau penulisan proposal investment, dan sebagainya. Dan ada beberapa fitur yang mungkin teman-teman sudah familiar. Mari kita refresh kembali ingatan kita, dan juga untuk teman-teman yang belum tahu, bisa dengan hati-hati, dengan perlahan untuk mengejar ketertinggalan dari teman-teman yang sudah paham. Jadi akan saya record agar teman-teman bisa mengulang-ulang di lain kesempatan, misalnya kalau belum paham-paham ya. Dan ada beberapa tugas yang dari semester lalu saya kategorikan menjadi good example dan bad example ya. Karena dari beberapa setelah membaca tugas-tugas teman-teman khususnya semester 2, itu ternyata banyak yang belum mencerminkan penggunaan Microsoft Word yang bagus, yang baik, yang telah sesuai. Sebenarnya Microsoft Word ada itu untuk memudahkan kita, ya, bukan menyusahkan. Jadi sebenarnya kalau membuat tugas itu dengan cepat 5 menit itu bisa saja ya, asalkan kita tahu shortcut atau jalan pintasnya. Oke, saya akan sampaikan dulu bad example-nya ya. Bad Oke, contoh tugas yang buruk ya. Contoh tugas yang buruk itu seperti berikut. Let me share my screen. Hari ini kita akan fokus ke 3 tugas ya, 3 task. Yang pertama, daftar isi. Bagaimana kita membuat daftar isi secara otomatis. Karena daftar isi walaupun bagian yang bisa dibilang tidak terlalu signifikan, tidak terlalu penting di sebuah tugas, tapi sangat mengganggu kadang. Karena harus kita update dari waktu ke waktu ya. Istilahnya seperti nomor halamannya dan titik-titiknya itu bagaimana yang bagus dan rapih. Tidak seperti ini ya. Oke, pertama kita akan bahas daftar isi, kemudian kita akan membahas bagaimana memberi nomor, ketiga kita akan membahas bagaimana mengatur, memanage sebuah halaman. Misalnya kita ingin mengganti halaman yang bentuknya vertikal seperti ini atau potret seperti ini menjadi landscape atau horizontal, ya, menjadi tidur. Oke, yang pertama daftar isi. Nah, ini contoh yang buruk ya, karena dipakai diketik dengan manual. Mungkin seperti ini ya kesimpulan referensi titik-titik seperti ini. Ini akan makan waktu lama sekali ya. Belum lagi nomornya berapa, harus scroll ke bawah, scroll ke atas, seperti itu. It takes forever. Nah, kalau contoh yang baik seperti ini. Punya Rama ya, salah satu teman kalian. Ini kenapa baik? Karena daftar isinya dibuat secara otomatis dan sangat rapih. Lihat, kalau otomatis ini nanti akan ada seperti tanda seperti ini. Kalau ada tanda seperti ini, berarti tandanya dibuat secara otomatis dan Mas Rama tidak membuatnya secara manual. Ya, nomornya juga rapi, titik-titiknya juga rapi. Karena yang buat robot, ya, karena yang buat komputer, bukan kita titik-titik satu-satu begitu. Ya. Dan nomornya pun berbeda. Ada yang Romawi, ada yang Arabic numeral. Ya. Nah, ini sudah advance kalau bisa dibilang, Mas Ram. Sebenarnya bukan advance, ini sesuatu pengetahuan yang dasar, tetapi banyak orang yang belum tahu. Gitu. Kalau dilihat dari tugas-tugas kalian di semester kemarin. Oke, sekarang kita praktek caranya bagaimana. Oke.
Nah, ini ada di halaman pertama. Ini halaman ketika kalian pertama kali membuka Microsoft Word ya. Misalnya ini, kita namakan halaman ini namanya cover. Ya. Lalu, nah kalau mau ke halaman selanjutnya, jangan enter-enter seperti ini. Ya. Tetapi langsung saja Control Enter. Nah, nanti akan ke halaman selanjutnya. Misalnya apa? Daftar isi di sini ya. Lalu Control Enter lagi. Bab 1 pendahuluan sebagai heading atau topik 1, subtopiknya mungkin pertama mungkin latar belakang ya, latar belakang. Lalu yang kedua mungkin bisa rumusan masalah. Yang ketiga bisa rumusan masalah. Katakanlah tujuan makalah. Yang keempat metodologi. Oke, misalnya ya. Lalu selanjutnya bab 2 isi misalnya. Bab 2 yaitu isi. Ya. Oke. Sudah kita isi secara general. Nah, sekarang kita kasih angkanya dulu ya, kasih nomor halamannya dulu. Pertamanya gimana? Ada dua cara, bisa insert lalu ke page number, atau bisa klik 2 kali di footer. Footer itu bagian bawah ya. Footer itu ini ya, di sini di bawah, klik 2 kali, lalu beri page number sini, page number, bottom of page, line number sini. Nah, ini karena di cover biasanya nggak dikasih nomor ya. Jadi kalau biar covernya nggak pakai nomor, pencet sini, different first page. Ya, nah nomornya sudah hilang di cover. Ya, sekarang daftar isi. Biasanya daftar isi itu saya pengennya angkanya angka Romawi, ya, angka Romawi. Sini page number, lalu format number, diganti ke Romawi. Ini starts 1. Oke, ini cover tadi daftar isi. Nah, menjadi 2 ya, karena yang 1 tadi cover. Atau misalnya mau diganti tetap 1 juga. Ya. Oke. Nah, ini oke, daftar isi. Nah, kita mau daftar isinya Romawi, tapi selanjutnya itu pakai angka Arabic. Nah, kita ke sini. Lalu ke layout, breaks, next page. Sorry, salah. Di sini ya. Di bagian daftar isinya, breaks, lalu next page. Oke.
Nah, sekarang kita mau ganti ini ke Arabic. Nah, sekarang kita mau membuat daftar isinya ya tadi ya. Tapi sebelum itu kita harus ganti dulu stylesnya, font stylenya, ya. Covernya menjadi heading, daftar isi heading juga, pendahuluan heading, latar belakang heading 2, ya. Bab 2 isi heading 1. Nah, kalau misalnya mau ganti ini juga bisa sama Ctrl A Times New Roman, ya, ukurannya 12, warnanya hitam, ya disesuaikan ya, sesuai dengan format yang diinginkan. Atau ini bisa kecil semua juga bisa, ya. Oke, sekarang kita buat daftar isinya di sini. Ke reference, table of contents, otomatis. Nah, jadi kan. Kalau misalnya mau ganti halaman, misalnya nih ya, bab 2 itu bukan setelah sini, bukan halaman 2 misalnya, halaman 3 misalnya. Kan kita halaman ya, halaman 2 kosong, halaman 3 itu bab 2 isinya. Nah, di table of content-nya belum otomatis, masih halaman 2. Nah, kalau mau ganti nomor halamannya aja, bisa. Page number only, update page number only. Nah, jadi ke halaman nomor 3 ya, tanpa merubah manual. Kalau misalnya isinya kata-katanya, atau misalnya mau nambah subtopik lagi, selain metodologi ada referensi. Oke, jangan lupa pertama diganti dulu stylenya menjadi heading itu, ya, sesuaikan tadi ininya times 12. Oke, ini kan ada tambahan subtopik ya, ada referensi. Tapi di table of contents-nya belum terbuat secara otomatis. Jadi harus update entirely. Nah, sekarang muncul ada referensinya. Oke. Nah, ini cover 1 ada nomornya Romawi, jadi berbeda ya. Nah, inilah yang dibuat oleh Mas Rama di assignment-nya. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini dia. Ya, sama. Daftar isi dibuat di sini. Gitu ya. Oke. Kalau misalnya bagaimana ini kita sekarang ke pembahasan yang ketiga yang terakhir ya. Kita sudah membahas bagaimana memberi nomor halaman, bagaimana membuat daftar isi. Sekarang kita ke bagian pembahasan ketiga, yaitu bagaimana membuat memanage halaman. Misalnya halaman mau dijadikan horizontal atau menjadikan vertikal. Nah, sekarang kan ini masih vertikal semua ya, masih portrait semua. Kita mau misalkan saya ingin ada satu halaman yang horizontal, yang landscape. Karena misalnya saya ada sebuah ini nih tabel misalnya, karena panjang, jadi saya pengen ada tabel. Karena biasanya kalau pakai tabel memanjang gini nggak cukup untuk halaman yang vertikal atau yang portrait. Saya ingin yang landscape atau yang horizontal. Untuk halaman ini saja, tapi halaman ini tetap seperti ini. Bagaimana caranya, Pak? Begini. Pertama ke layout. Nah, kita mau ini ya, merubah dari vertikal ke horizontal. Caranya di sini dulu, ke arrow ke panah yang kecil, lalu ke landscape. Nah, ada pilihannya nih.
This section ini berarti section ini saja. Ya. This point forward berarti dari halaman yang ke sini sampai seterusnya itu akan landscape seperti ini. Tapi yang di atas masih portrait atau whole document atau seluruh dokumen. Enggak ya, saya ingin hanya seksi ini saja. Jadi pakainya ini. Nah, maaf. Oke, ulangi dulu. Ini landscape. Bisa ke ini, this section. Ya, maka akan jadi horizontal. Nah, yang sebelum-sebelumnya bisa dihapus. Nah, ini ikut masuk karena section itu tadi ya, babnya. Jadi harus ganti lagi dulu, bentar. Oke, udah, nah tinggalin saja ya. Oke, nah kita punya halaman satu section yang seperti ini ya. Horizontal landscape bentuknya. Tapi yang lain vertikal atau portrait. Nah, jadi kalau kayak gini bisa lebih panjang. Biasanya ini ada laporan keuangan di sini misalnya ya. Jadi tidak perlu membuat dua dokumen digabung jadi satu sebagainya. Bisa seperti ini. Oke, sekarang bisa dicoba masing-masing di Microsoft Word kalian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa konsultasi secara private ya dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.